Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil muslimin al-mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Lebih dari setengah abad, bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan setelah melalui proses sejarah yang panjang dengan berbagai ikhtiar yang berat dan gigih, dengan menumpahkan darah dan nyawa serta harta yang akhirnya Allah memberikan hasil usaha yang dilakukan. Dengan kemerdekaan, kita menjadi bangsa dan negara yang berdaulat, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah bangsa yang mendiami ribuan kepulauan Nusantara yang indah dan menawan, dengan iklim tropis dan tanah yang sangat subur, serta hamparan sumber daya alam yang sangat melimpah ruah. Perjuangan para pahlawan, rakyat, dan santri, semuanya akhirnya membuahkan hasil dari perjuangannya. Alhamdulillah, Allah memberikan hasil dari usaha, yaitu kemerdekaan. Tanpa usaha dan perjuangan yang kuat, niscaya Allah tidak akan memberikan hasil perjuangan, yaitu kemerdekaan. Hal ini pun dinyatakan oleh bangsa kita melalui para pemimpin bangsa dengan mencantumkan kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea ketiga. Setelah bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan, ada hikmah yang bisa kita ambil dari kemerdekaan Indonesia saat ini. Pertama, mensyukuri kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukan pemberian penjajah Belanda, namun hasil dari perjuangan bangsa Indonesia yang dipimpin oleh para ulama dan pejuang lainnya, sehingga Allah memberikan hasil, yaitu merdeka. Jadi, kemerdekaan adalah hasil yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia setelah melalui perjuangan yang panjang. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah mensyukuri kemerdekaan yang telah kita raih. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Yang kedua, membangun bangsa setelah bangsa Indonesia mendapat kemerdekaan. Tidak boleh berdiam saja. Harus banyak melakukan berbagai hal dalam rangka membangun dan membuat bangsa dan negara ini lebih baik dan lebih nyaman, serta dapat mensejahterakan bangsa ini agar akhirnya bisa mendapatkan dan menikmati kemerdekaan sebagai hasil perjuangan para ulama yang berjuang di masa lalu. Secara garis besar, tujuan negara Indonesia tertuang secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan kata lain, bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melakukan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ketiga, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Saat ini banyak bangsa yang bertikai saling menyakiti, bahkan saling membunuh, serta mengusir saudaranya sebangsa dan setanah air. Persatuan dan kesatuan harus dijaga dengan baik melalui banyak kegiatan dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya kesatuan dan persatuan, sebagaimana para pahlawan kita menyatukan visi dan misi untuk mencapai kemerdekaan. Di samping itu, kita harus memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Keempat, melakukan gotong royong. Kesadaran akan peran seseorang untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama merupakan hal yang sangat penting. Dimulai dari satu orang yang sadar dalam melakukan aktivitas yang baik, maka akan tumbuh menjadi kuat dan memiliki power yang besar, sehingga tujuan yang besar menjadi ringan. Jika masing-masing bagian memberikan sumbangsihnya sesuai dengan potensi dan kemampuannya, merupakan modal yang besar mencapai tujuan bangsa kita ini. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kita dan memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa memahami hikmah kemerdekaan, dan semoga kita mendapatkan kebahagiaan, rahmat dan kasih sayang Allah di dunia maupun di akhirat. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.